Oke, halo semua. Buat yang gak kenal gue, perkenalkan nama gue Felicia Ing. Gak juga sih. Jadi seperti yang kalian tahu, ya kalian sebenarnya belum tahu sih. Jadi gue perkenalan diri dulu, gue Ing. Dan gue biasa dipanggil Ain juga sih. Jadi gue itu adalah orang yang baru lulus. Gak juga, udah setahun yang lalu. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas gimana gue bisa ngedapetin skor TOEFL 533. Oke, gue tahu kalau misalnya skor itu bukan apa-apa. Tapi buat gue itu juga salah satu pencapaian. Karena sebelumnya pada saat awal masuk kuliah di tahun pertama gitu gue ada tes TOEFL dan skor gue 320-an. Nah, pas lulus gue dapat skor 533. Nah, itu pencapaian gak sih? Maksud gue selama 4 tahun walaupun naiknya gak banyak-banyak amat ya. Tapi menurut gue untuk orang yang belajar mandiri itu adalah sesuatu pencapaian. Gimana sih caranya bisa dapat skor TOEFL dari 300-an? Gue main jujur-jujur aja. Gue dari keluarga kurang mampu, jadi buat bayar les dan segala macam itu gue gak punya duit. Tapi gue pernah sekali ditawarin sama om gue buat ikut les. Terus ya udah gue ikut kan. Jadi karena gue anaknya introvert, gue nggak tahu orang percaya atau enggak. Dan gue bukan ngaku-ngaku, tapi emang gue nggak suka belajar pas rame-rame karena itu capek. Bayangin lu sekolah udah capek rame-rame, terus lu harus les lagi pulang sekolah sore, terus habis itu sampai malam. Dan itu harus setiap hari ataupun seminggu berapa kali, gue nggak ingat. Akhirnya cuman sebulan buat les. Nah, balik lagi bahasa Inggrisnya harus ada temennya. Kayak dengar lagu terus terjemahannya, habis itu nonton film subtitlenya Inggris dan segala macam, baca novel bahasa Inggris segala macam, terus juga kosakata gue hafalin segala macam. Tapi ternyata itu cuman sedikit karena gue pada saat masuk kuliah skor TOEFL gue 320-an. Kebetulan gue beruntung di jurusan gue ada kelas bahasa Inggris di mana itu saat masuk kita bisa belajar bahasa Inggris sekaligus belajar mata kuliah. Ngomongnya masih gelagat-gelagat kayak gue belajar sendiri di kaca kalau ngomong bahasa Inggris. Akhirnya gue nekat buat ngambil kelas bahasa Inggris. Terus ya udah, akhirnya di kelas bahasa itu gue punya teman ngobrol bahasa Inggris yang biasanya sih orang-orang pada, "Ya apa sih lo so Inggris gitu-gitu kan." Ya itulah makanya agak lambat ya. Nah akhirnya pada saat kuliah gue, asik nih, akhirnya bisa les gratis, asik. Anggapan gue gitu kan. Pas kuliah, iya gue dapat kesempatan juga buat exchange ke luar negeri. Jadi gue kesempatannya belajar di Malaysia. Makanya gue ada ngobrol lah sama orang-orang dari beberapa negara. Balik lagi, emang kalau misalnya lu pengen bahasa Inggris, lu harus nyemplung. Entah lu ikut exchange atau lu ngobrol sama orang Inggrisnya langsung. Kan sekarang banyak ya kayak aplikasi-aplikasi gitu buat ngobrol. Tapi emang beneran harus ngobrol. Walaupun lu udah coba bahasa Inggris dalam buku dan segala macam, itu cuma dalam otak. Nulis dalam bahasa Inggris pun juga cuma dalam tulisan. Emang harus ngomong. Kalau ngomong lu beneran beneran nambah semua kosakata, bagaimana cara lu nyusun kata. Terserah lah, mau grammar masih jelek, gue juga sih 500-an tuh belum sebagus itu. Cuman balik lagi, kepedean. Gue ingat banget pas exchange pun gue masih ngobrol sama dosen tuh logat-logat gue masih ada. Jadi kalau ngomong satu kosakata atau apa tuh masih sering kayak what? Can you repeat again? Like something like that. Kayak ada kosakata yang masih ke Indo-Indoan logatnya. Jadi kadang dosen pun pas menjelaskan tuh kan banyak logat-logat atau aksen yang beda-beda. Nah, jadinya menurut gue kalau misalnya lu pada mau belajar bahasa Inggris, cara paling ampuhnya bener, terjun langsung. Mau gak mau lu harus bisa. Jadi kayak kalau ada kesempatan lu ikut exchange atau apapun, kalau ada kesempatan lu bisa ketemu sama orang-orang asing yang bisa bahasa Inggris, atau lu join komunitas bahasa Inggris apapun itu, pokoknya yang bisa ngebuat lu berkembang dalam segi bicara. Karena lingkungan itu seberpengaruh itu buat kemampuan lu berbahasa Inggris. Mungkin itu sih sekian cerita gue. Sebenarnya gak runtun banget sih, gue gak kasih 1, 2, 3 apa sih tipsnya. Tapi gue dari segi cerita aja. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Bye-bye. Oh ya,
gue punya TikTok, mungkin kalian boleh follow Serigala Mewing. Itu aja sih.